Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat TV di mana saja berada. Senang sekali jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kita akan kembali untuk mengulas tentang kekristenan, tentang Alkitab ya. Dan pada hari yang mulia ini, walaupun sedikit hujan ya, tadi pagi hujan lebat, tetapi kita akan melihat ya seorang yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Pendeta Edi Sidabutar ya. Pak Edi Sidabutar ini adalah seorang yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, yang mengaku sebagai seorang ahli Quran ya, yang lebih pakar dari segala muslim dimanapun ya. Kita bisa lihat dari video Pak Edi Sidabutar ya. Namun sayangnya ada beberapa video yang saya simpan itu sudah terhapus ya, sudah terhapus. Tetapi ada lagi hal yang baru di sini. Kita akan melihat bagaimana Pak Pendeta Edi Sidabutar yang mengaku sudah khatam Quran ya, sudah khatam Quran ratusan kali ya. Dia mengatakan sudah ratusan kali pada video yang sudah terhapus itu, tetapi pada video yang kali ini kita akan melihat dia bagaimana dia mengatakan bahwa dia sudah menghatamkan Al-Quran itu puluhan kali ya. Artinya dia tentu saja sudah membaca Al-Quran itu ya. Ketika kita mengatakan bahwa kita khatam Quran, tentunya sudah bisa membaca Al-Quran itu dari teks Arabnya, bukan terjemahan ya. Karena kalau membaca terjemahan itu bukan khatam Quran ya. Sedang Quran itu bukanlah terjemahan, tetapi teks Arabnya. Ya, kita lihat bagaimana konyolnya ya Pak Pendeta Edi Sidabutar ini yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, mengaku pakar Al-Quran, lebih pakar dari segala macam kaum muslimin dimanapun, tetapi ketika ditantang untuk membaca Al-Quran ya, justru levelnya itu jauh di bawah anak TK ya, justru jauh di bawah anak yang baru belajar Iqra 1, jauh-jauh ya. Langsung saja pemirsa, tanpa membuang-buang waktu, kita saksikan saja pada tayangan berikut ini. Bahwasanya sampean itu khatam 10 tahun 10 kali khatam. Coba silakan, ini waktu saya panjang. Sampean baca ya permintaan tadi narasumber, katanya sampean khatam ya kan 10 kali lebih. Dibaca Arabnya, artikan kata per kata. Bagaimana pemirsa, kita skip dulu ya, kita lihat katanya pada kata video berikutnya aja. Sebelumnya ya kita preview dulu. Sudah enggak? Sudah Mas Dedis. Masalah bulan sabit, Safa Marwa itu memang ibadah yang adanya hanya ada di Ini sehubungan dengan video yang pembahasan dari Graham Mu'alaf ya pemirsa, ditantang untuk membaca Al-Quran. Jadi kita lihat dulu ya, biar lebih jelas gitu poinnya ya, biar lebih jelas kita melihat bagaimana reaksi dari Bapak Pendeta Edi Sidabutar, agar jangan terkesan bahwa kita itu memotong-motong videonya ya pemirsa. Kita lihat aja, kita lanjut. Mekah sana, karena apa? Pada saat itu kita salah satu ibadah yang mencontoh bagaimana ibunya daripada Ismail, Ibu Hajar itu saat itu melakukan sebuah bukan, yang saya tanyakan bukan itu Pak. Oh ya, nih Pak Edi Sidabutar sudah masuk ya. Nah, kita lihat bagaimana Pak Edi Sidabutar ini ya dengan berapi-api ya, seolah-olah merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ya. Kita lihat bagaimana ketika dia membantah ya tentang pendapat seorang pendapat kaum muslimin mengenai sejarah Safa dan Marwah. Saya nggak nanyakan itu. Yang saya tanyakan, kenapa audiens di dalam Al-Quran itu menganggap bahwa Safa dan Marwah itu berdosa gitu loh. Iya. Itu yang saya tanyakan. Ya, kita lihat ya pemirsa ya, betapa luar biasanya. Ini sifat-sifat seperti ini memang sudah biasa di kalangan para murtadin maupun para evangelis itu ya.
umat-umat Paulus itu, dimanapun mereka ketika berhadapan dengan kaum muslimin itu, mereka selalu merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Ya, kita lihat lagi pemirsa. Sebentar, apa istilahnya, sudah ya, sudah dimut, kita menjawab. Kita menjawab ya. Karena masalahnya Safa dan Marwa antara itu bagi orang-orang yang terdahulu, bagi orang-orang yang pagan, orang-orang pagan itu tidak melakukannya. Dan itu yang melakukannya itu Nabi Muhammad, sehingga mereka menganggap itu salah. Terus kemudian pada saat Nabi Muhammad itu mengajarkan, mereka menganggap itu salah. Itu hal yang lumrah. Yang saya tanyakan kenapa? Lah, lihat pemirsa saya, betapa berapi-api sekali Pak Edi Sidaputar ini ya, ketika dia membantah segala jawaban kaum muslimin. Ya, padahal jawaban itu belum selesai, tetapi dia secara tidak sabar, seolah-olah didesak oleh Roh Kudus ya, dia tuh selalu mendorong terus. Padahal ini belum selesai dijawab oleh Bapak ini ya. Ya, kita lanjut. Mereka menganggap itu dosa gitu. Ya, karena yang menganggap dosa itu adalah orang-orang pagan. Kan gitu. Ya, sebabnya apa? Sebabnya berbeda dengan ibadah mereka. Kan gitu. Dari mana? Ya, paham. Sumbernya. Lihat ya pemirsa, belum selesai dijawab tetapi dia sudah membantah gitu ya, artinya tolong beri dulu kesempatan dijawab, setelah itu barulah mau bantah itu terserah, tetapi jangan terburu-buru seperti ini seolah-olah merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ya. Kita lihat lagi pemirsa ya, jadi ini belum sampai kepada inti ya, bagaimana ketika nanti Pak Edi Sidaputar ini dipermalukan di hadapan ya mungkin ribuan yang menonton ini ya pemirsa. Kita lanjut. Sumbernya itu memang orang-orang yang menyalahkan orang pagan, nggak mungkin orang Islam yang menyalahkan gitu. Yang menyalahkan itu orang-orang pagan, karena apa? Berbeda dengan yang mereka lakukan, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mereka menganggap itu salah karena tidak sesuai dengan ajaran yang nenek moyang mereka. Nabi Muhammad datang itu membawa syariat. Syariat itu sering berbeda dengan apa-apa yang biasa mereka lakukan oleh orang-orang yang melakukan ajaran-ajaran pagan sebelumnya. Kalau orang-orang ajaran pagan sebelumnya terus kemudian menyalahkan Nabi Muhammad, itu adalah hal yang lumrah, dan kemudian ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut bahwa itu tidak dosa gitu. Ya. Terus yang saya tanyakan itu sudah ya, itu jawaban yang. Jadi seperti biasa kebanyakan para evangelis yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, ya seperti itulah mereka ya, kebiasaannya seperti itu. Jadi nanti akan saya tampilkan lagi bagaimana diskusi saya dengan Pak Edi Sidaputar sebelum itu ya, ketika dia itu tidak memahami tentang Al-Quran itu. Ya, ketika kami membahas tentang penyaliban Yesus, ternyata ketika dia membaca ayat Al-Quran itu dia tidak memahami tentang konteks ayat itu. Ya, kita lanjut pemirsa ya, pada topik ini kita melihat apakah Pak Edi Sidaputar yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus itu bisa membaca Al-Quran. Jelas intinya yang menyatakan itu berdosa, bersalah itu bukan istilahnya dari Allah sendiri. Kan itu. Ini ada asbabun nuzulnya, Mungkin yang tidak ada pahami asbabun nuzulnya. Saya sudah khatam Quran lebih dari 10 kali, saya baca Al-Quran tamat dari Al-Fatihah sampai anak. Ya, pemirsa sudah melihat ya bagaimana pengakuan dari Pak Edi Sidaputar ini, katanya sudah khatam Al-Quran itu puluhan kali. Tetapi dengan pengakuannya dengan saya itu ya, dia sudah menghatamkan Al-Quran itu ratusan kali. Bahkan dia sudah mempelajari Al-Quran itu selama 8 tahun ya, 7 atau 8 tahun lah gitu ya pemirsa. Tetapi sayang linknya sudah terhapus, jadi saya tidak bisa menampilkannya lagi di sini. Tetapi saya rasa ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Bapak Edi Sidaputar itu adalah seorang pembual yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Sehingga ketika seseorang itu merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, dia sudah tidak punya malu lagi. Jadi urat malunya itu sudah terputus gitu pemirsa. Ya, ini kita lihat langsung. Saya nggak melihat alasan yang begitu jelas. Asbabun nuzulnya ada. Kalau Bapak
seperti Quraisy Shihab, ahli Quran ya, pasti tahu. Kata seperti Pak Bayan mungkin lebih tahu dari Bapak gitu. Kalau cuma membaca sih bolak-balik orang bisa hatam. Tapi maksudnya begini, itu kalau namanya hatam, tolong bacakan Al-Quran kepada saya gitu loh. Nah ya pemirsa, kita lihat di sinilah poinnya. Ya, kita lihat. Bapak baca. Baca yang 159 ini aja Pak, dibaca bahasa Arabnya Pak. Yang 158 coba. Yang kemudian Anda terjemahkan kata per kata coba kepada saya. Coba dibaca Bapak. Nah, kita lihat ini saya. Ini yang berbeda kita loh. Nah, itu makanya itu kalau dalam dia mau ngeles nih pemirsa ya. Dia mau ngeles ini. Jadi pemirsa yang punya kerendahan hati ya, yang punya akal untuk berpikir sudah bisa menilai lah bagaimana sebenarnya karakter dari Bapak Edi Sidabutar yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ini ya. Kita lanjut pemirsa. Islam, gini Pak, kalau dalam Islam orang memahami Quran itu dari dia bisa baca huruf hijaya. Bukan. Orang memahami Al-Quran itu bukan dari terjemahan. Orang memahami Al-Quran itu dari bahasa asli. Kalau Anda mau jadi terjemahan itu salah gitu loh. Saya juga tidak. Ternyata Anda tidak bisa bahasa Arab. Anda tidak. Ngakunya sudah mempelajari Al-Quran selama 8 tahun pemirsa. Ya. Ngakunya sudah mempelajari Al-Quran selama 8 tahun dan sudah khatam ratusan kali. Ya, tetapi pada video ini dia mengakunya puluhan kali ya pemirsa ya. Jadi sudah nampak bohongnya. Jadi kita akan melihat nanti. Yang lucunya itu nanti ya pemirsa, lucunya itu nanti di sini kita akan lihat. Kita bisa membaca Al-Quran, lah kok menyalahkan orang yang bisa baca Al-Quran, menyatakan Anda lebih paham dari orang yang membaca Al-Quran, itu namanya Anda salah. Orang yang menerjemahkan itu benar, tetapi untuk memahami apa yang diterjemahkan itu harus dengan bahasa aslinya. Kalau begitu, supaya mengetahui apa yang diterjemahkan, maksud daripada yang diterjemahkan. Kalau hanya membaca terjemahannya dia tidak akan tahu maksud daripada yang diterjemahkan itu sendiri. Betul. Itu harus tahu asbabun nuzulnya, mengapa ayat itu turun. Itu. Saya sepakat dengan Bapak. Nah, sekarang coba Bapak jelaskan menurut ilmu yang Bapak katakan tadi, ya, menurut bahasa Arabnya, kenapa kalau itu tidak perlu harus berbahasa Arab ya. Kalau sudah dijelaskan, sudah kan sebenarnya nggak ada masalah ya. Pak Gus minta waktunya diperpanjang. Nah, di sini pemirsa beberapa detik ini dia ada apa ya? Suaranya terputus ya pemirsa. Jadi tidak bisa didengar dari kedua narasumber ini, tidak bisa didengar. Tetapi kita melihat saja nanti bagaimana kelanjutannya ya pemirsa. Jadi betapa lucunya nanti dari Pak Edi Sidabutar itu ketika disuruh untuk membaca Al-Quran tetapi dia tidak paham, tidak tahu sama sekali cara membaca Al-Quran itu ya pemirsa. Bahkan hanya 2 huruf saja ya, antara huruf alif dan nun itu dia tidak, bahkan jauh di bawah levelnya itu, jauh di bawah anak. Oke Mas Adis, ya. Tolong dibaca 158 kata per kata agar pemirsa yakin bahwasanya sampean itu khatam 10 tahun 10 kali khatam. Coba silakan, ini waktu saya panjang. Sampean baca ya permintaan tadi narasumber, katanya sampean khatam ya kan 10 kali lebih, dibaca Arabnya, artikan kata per kata. Ya, sebenarnya ini yang kita beda. Ya pemirsa ya, jadi Pak Edi Sidabutar ini dari sikapnya dia seolah-olah sudah merasa ditinggalkan oleh Roh Kudus yang biasanya bersama-sama dengan dia. Jadi ketika dia merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, ketika dia berusaha membantah ya setiap argumen yang disampaikan oleh kaum muslimin padahal itu sudah tepat, tetapi dia terus membantah itu. Ya seolah-olah merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Roh Kudusnya itu berusaha untuk mendorong, ayo maju terus. Tetapi ketika dia ditantang dengan hal yang sangat mudah seperti ini, disuruh untuk membaca Al-Quran, sepertinya Roh Kudus yang biasanya bersama-sama dengan Pak Edi Sidabutar itu lari meninggalkan Pak Edi Sidabutar. Jadi sangat lucu momen ini pemirsa. Kita lanjut ya. Katanya khatam. Begini ya.
Silahkan. Sudah nggak? Sudah Mas Dedis. Sudah ya? Oke, ya. Silakan. Ada yang lain? Yang lain ya. Ternyata nggak bisa baca Al-Quran. Ternyata gitu. tujuan Anda masuk di sini hanya mempermalukan sampean sendiri, begitu loh. Nah iya. Sudah 2 kali gitu. Kasihan, mempermalukan Anda sendiri. Anda menyatakan bahwa saya katam, ternyata baca aja nggak bisa. Apalagi saya suruh menerjemahkan kata per kata. Saya mau tahu apa itu kata per kata yang Anda ketahui. Ternyata tidak bisa. Ya sudah, selesai masalah. Gitu. Jujur saja, saya nggak bisa Pak, gitu loh, nggak apa-apa. Iya, kalau jujur kan enak. Saya nggak bisa baca Al-Quran. Udah selesai sebenarnya masalah. Kan gitu. Kalau saya baca huruf hijaiyah, saya hafal kok. Dari alif sampai tolong baca ayat yang tadi. Gus Jan, tolong ditunjukkan ayatnya, tolong baca, terjemahkan kata per kata. Kita lihat ya pemirsa ya. Saya pengen tahu caranya menerjemahkan bagaimana kata per kata. Jadi ini kebiasaan para tolong dibaca itu. Pemirsa. Tolong dibaca. Yang biasanya mereka itu merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Ya seperti inilah kebiasaan dia. Ya. Jadi sangat lucu pemirsa, sangat lucu sekali. Tolong perkata Mas Edis. Iya kan? Jadi biar yakin gitu kan enak sampean itu. Ngakunya kan kata berkali-kali. Ya. Satu baris dulu coba. Nggak apa-apa. Satu baris dulu, silakan. Satu baris ya pemirsa. Itu huruf alif ada. Allah kok. Nah, itu namanya bukan membaca. Ya sebentar sama nun ya kan, itu berarti in itu ya. Kalau Anda cara bacanya seperti ini, Anda nggak akan katam dalam bertahun-tahun. Ya, saya sudah Mas. Sudah Mas. Sudah. Ya. Minggir dulu daripada dia semakin malu nanti. Saya suruh baca hadisnya sebentar lagi. Ya, an-in ya nanti aja Mas. Jadi bagaimana menurut pemirsa ya? Daripada nanti saya suruh baca hadis tentang Hajar Aswad. Jadi bagaimana menurut pemirsa ya? Nah sekarang kita lihat ya bagaimana pada beberapa bulan yang lalu juga saya sempat berdiskusi masalah penyaliban Yesus dengan Pak Pendeta Edi Sidabutar ini ya pemirsa. Kita lihat lagi ya bagaimana video saya ketika berdialog dengan Bapak Edi Sidabutar ini ya, bagaimana pemahaman Al-Quran ya. Ternyata dia itu hanya membual gitu ya, hanya merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Ya kita lihat pemirsa. Senang sekali jumpa lagi bersama saya Laudi yang dikatakan bahwa sesungguhnya kami telah ya Rasul Allah, yaitu benar seperti keterangan memiliki satu pandangan yang sama dengan konteks dari Al-Quran ini. Ternyata saudara mesti juga membaca terjemahan ketika tidak menyalip. Berarti Isa disalib atau tidak di sini? Tidak disalib. Kalau begitu siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Iya. Tidak ada yang disalib. Kalau begitu bagaimana ada kata-kata walakin sudialahu? Nah, ini yang saudara nggak paham ini saudara. Saudara kan cobalah ya, ketika saudara itu merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus paham tentang Al-Quran itu, saya senang saudara katanya tadi sudah paham Al-Quran dan mempelajari Al-Quran selama 7 tahun. Tetapi saudara sama sekali tidak paham tentang konteks ayat itu. Ketika Al-Quran mengatakan wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya, itu artinya mereka tidak membunuh Yesus itu dengan jalan apa saja. Ketika dikatakan bahwa wama qataluhu wama solabuhu, jadi mereka wama solabuhu itu artinya adalah membunuh dengan cara penyaliban, membunuh dengan cara digantungkan di tiang salib. Pada terjemahan Abdullah Yusuf Ali, karena konteks terjemahan Al-Quran Abdullah Yusuf Ali itu lebih. Jadi begitu aja ya pemirsa ya, kita sudah dapat intinya dari masalah ini, bahwa dimanapun para evangelis itu ya, mereka itu sebenarnya tidak paham ya, tidak tahu apa-apa gitu pemirsa ya. Jadi ketika mereka itu membantah kaum muslimin ya, mereka itu sebenarnya seolah-olah merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Jadi itulah kebiasaan mereka. Mengapa mereka itu terlalu bersemangat ya, karena mereka itu selalu merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Jadi itu saja. Sebenarnya mereka itu jauh sekali, jauh, tidak tahu apa-apa sebenarnya itu ya.
Bahkan sampai sekarang pun kita bisa melihat ya pemirsa ya, bagaimana ketika dengan semangatnya di video saya sebelumnya itu ya, ketika saya menantang ya Pak Pastor Yusuf Manubulu untuk membahas tentang penyaliban Yesus, sampai sekarang belum ada tanggapan. Jadi sebenarnya mereka itu hanya merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Jadi ya pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.